Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Oke, jumpa lagi dengan Booster Sirah Nabawiyah, suatu podcast di mana kamu bisa mendapatkan nilai-nilai teladan dan kebaikan dari kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa nih tema yang akan diangkat pada podcast kali ini, gitu kan? Pada podcast kali ini Ane akan menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad sampai menikah dengan Siti Khadijah, begitu. Sebenarnya kalau teman-teman udah cek podcast sebelumnya, itu udah sempat disinggung sedikit tuh, dimana ketika itu Abu Thalib, ya pamannya Nabi, kehabisan modal sehingga menyebabkan tidak ada lagi barang dagangan yang bisa dijual. Nah, disinilah Siti Khadijah mempercayakan penuh kepada Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangan miliknya untuk diperdagangkan ke negeri Syam bersama dengan pedagang lain. Nah, itu tadi sedikit introduction tentang pembahasan yang akan kita angkat di podcast kali ini. Perlu kita ketahui bahwa Siti Khadijah adalah seorang yang sangat kaya raya, saudagar, anak dari pemuka suku yakni Khuwailid. Yaudah, bismillah ya. Nah, jadi diawali ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu beranjak di usia yang ke-25 tahun. Nah, Siti Khadijah sebagai orang yang kaya raya memberikan amanat dagangan itu kepada Nabi untuk menjajakannya ke negeri Syam. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Maisarah, ya, seorang pembantu Siti Khadijah yang ditugasi untuk mengawasi Nabi Muhammad. Nah, keduanya ini berangkat bersama dengan rombongan kafilah dari suku Quraisy. Sepulangnya dari Syam, Nabi Muhammad segera melaporkan hasil keuntungan dagangannya kepada Khadijah dan juga tentu bercerita selama perjalanannya ia ke Syam. Kekaguman yang luar biasa tampak dari sosok Siti Khadijah. Nah, begitu pula ketika Maisarah, pembantunya itu bercerita tentang apa yang ia temui selama membersamai Nabi Muhammad berdagang, maka bertambah pula rasa keaguman Khadijah kepada Nabi Muhammad kala itu. Ketertarikan pun muncul di diri Siti Khadijah kepada lelaki tampan, gagah, jujur, dan memiliki perkataan yang santun. Ya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, ya. Walau demikian, Khadijah sadar bahwa dirinya itu sebagai wanita terpandang di suku Quraisy kala itu masih harus menahan diri. Nah, untuk mengetahui bagaimana perasaan Nabi Muhammad, maka Siti Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah, seorang kerabat dekat dari keluarga Nabi Muhammad bin Abdullah. Kedatangan Nafisah disambut hangat oleh Nabi Muhammad waktu itu. Ia menasihati Nabi Muhammad layaknya seorang ibu menasihati anaknya sendiri. Bercerita dengan Nabi Muhammad tentang pentingnya menikah. Namun pada saat itu muncul ketidakyakinan pada diri Nabi Muhammad dengan keadaannya, bahwa saat itu ia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai mahar kepada pihak wanita yang akan dipinang. Namun segala pikiran itu dibantah oleh Nafisah. Nah, Nabi Muhammad pun meyakinkan kembali kepada Nafisah, memang apakah benar ada seseorang wanita yang ingin menjadi istrinya. Nafisah memanfaatkan situasi ini untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Datang untuk menawarkan seorang wanita bernama Khadijah binti Khuwailid agar dapat menikah dengan Nabi Muhammad. Muhammad pun tentu kaget sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Nafisah. Kembali lagi Nabi Muhammad memikirkan dari mana ia bisa mendapatkan uang atau harta untuk membayar mahar bagi Khadijah, orang yang cantik dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Selepas dari itu, Nafisah berjanji bahwa ia akan mengatur segalanya, asalkan Nabi Muhammad bersedia untuk menikah dengan Siti Khadijah. Nah, dari itu, ya, Nabi Muhammad menimbang-nimbang dengan meminta pendapat pamannya Abu Thalib. Nafisah pun melaporkan hasil upayanya kepada Siti Khadijah.
Lantas kemudian Siti Khadijah akhirnya mengundang Nabi Muhammad untuk datang ke rumahnya. Maksud dari undangannya kepada Nabi Muhammad yakni untuk menikah dengannya. Dasarnya adalah kekerabatan, kedudukan yang mulia, kelakuan yang baik, akhlak yang terpelihara, dan tentu kejujuran dalam menempati janji yang selama ini Khadijah saksikan. Wah, ini keberanian Siti Khadijah ini ngelamar Nabi Muhammad menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, karena pada saat itu tradisi di Arab sana bagi seorang wanita adalah menunggu orang untuk melamarnya. Sedangkan Siti Khadijah berani melawan tradisi itu yang justru malah memburu Nabi Muhammad untuk segera meminangnya. Nah, di sisi lain nih, upaya Nafisah untuk menyatukan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad ini tentu penting banget kalau kita lihat. Pertama, untuk Khadijah sendiri berhasil mendapatkan Nabi Muhammad sebagai suaminya sekaligus ayah bagi ketiga anaknya. Yang kedua, tentu bagi Nabi Muhammad pribadi. Beliau mendapatkan Siti Khadijah sebagai istrinya yang dengan segala apa yang dimilikinya. Jika kemudian Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul, karena waktu itu kan ceritanya Nabi Muhammad belum diangkat ya. Nabi tentu memerlukan biaya besar untuk menyebarkan agama Islam gitu. Nah, keempat, mempertemukan Khadijah yang kaya dan Rasulullah akan memungkinkan agama Islam lebih maju hingga masa depan. Perjuangan di bidang apapun pastilah memerlukan dana baik kecil maupun besar. Nafisah ini jadi pemersatu dua kekuatan yang memiliki andil besar bagi perkembangan agama Islam selanjutnya. Nafisah bagian dari sejarah Islam yang tidak boleh dilupakan. Kembali sewaktu Nabi Muhammad menyampaikan pertimbangannya kepada Abu Thalib bahwa ketulusan yang sangat dalam disampaikan oleh Siti Khadijah. Bagaimana tidak, Siti Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad pada saat itu tidak memiliki apa-apa, tapi ia mau meminang sosok dari Nabi Muhammad. Abu Thalib menyampaikan kepada Muhammad, segeralah pinang, majulah, menikahlah dengan Siti Khadijah. Ia senang padamu, binalah rumah tangga dengan saling pengertian. Nah, ternyata nggak lama dari itu, Siti Khadijah langsung menyampaikan maksudnya kepada Abu Thalib. Wahai paman, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad, aku tidak meminta apa-apa dari dia. Asalkan dia mau menikah denganku, aku sudah merasa bahagia. Begitu kurang lebih kata Siti Khadijah. Nah, di usianya yang tadi 25 ini, Nabi Muhammad pun akhirnya melaksanakan pernikahannya dengan Siti Khadijah yang kala itu berumur 40 tahun dengan maharnya 500 dirham emas. Atau sumber lain mengatakan dengan 20 ekor unta. Siti Khadijah menjadi wanita pertama yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernikahan ini antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dikarunia Allah 2 putra, 2 laki-laki, Abdul Qasim dan Abdullah Tahir. Keduanya ini meninggal sewaktu masih kecil. Nah, dan dengan dikaruniai keempat perempuan putrinya yakni Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Siti Khadijah menjadi istri teladan yang sangat baik bagi setiap istri. Beliau selalu setia kepada Nabi, tabah dan ikhlas pada saat Nabi itu sering dicemooh dan dianiaya oleh kaum musyrikin Quraisy. Dia meninggalkan Nabi Muhammad ketika berusia 65 tahun karena wafat. Siti Khadijah mendahului Nabi Muhammad untuk menghadap Allah. Tentu rasa yang sangat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad atas kehilangan seorang pendukungnya yang selalu ikhlas berpun dengan setia. Yeay, alhamdulillah akhirnya selesai juga kisah perjalanan Nabi Muhammad ketika ia berdagang sampai bertemu dengan Siti Khadijah hingga akhirnya melaksanakan pernikahan di antara keduanya. Nah, beberapa poin yang coba Anda ambil. Yang pertama, adab menemui calon pasangan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Siti Khadijah dan Nabi Muhammad tadi, walaupun di masa jahiliyah tidak serta-merta antara laki-laki dan perempuan dapat bertemu langsung
di antara keduanya. Tentu dibutuhkan seseorang saksi untuk menghindari fitnah-fitnah yang mungkin terjadi. Adab menemui calon pasangan. Nah, di sini digambarkan betul oleh Nabi Muhammad dan Siti Khadijah bahwa untuk menemui, bahwa tidak serta-merta dua orang yang ingin menikah diperbolehkan untuk bertemu tanpa adanya penengah di antara keduanya. Tentu yang hal ini akan menimbulkan khalwat dan fitnah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak baik seperti itu. Nah, lanjut kita ambil hikmah dari kondisi Nabi Muhammad waktu itu yang bertemu dengan Siti Khadijah yang kita tahu memiliki kekayaan yang luar biasa. Hal ini sangat menjadi penolong bagi Nabi Muhammad untuk bisa meluaskan dakwahnya ke seluruh penjuru kota. Kita sadar bahwa dalam hidup ini tidak boleh terlalu fanatik dengan harta. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa dengan harta proses perjalanan dakwah akan semakin mudah. Dan kelak jadikanlah hartamu ini sebagai penggerak aktivitas-aktivitas dakwah untuk mempermudah menebarkan kebaikan di sekitar. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Atas salah dan kelirunya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.